Hai teman-teman, selamat datang di channel Purkon ID. Kalau kamu ada di sini, berarti kamu sedang mencari cara untuk memulai channel YouTube dari nol. Benar kan? Nah, di video ini aku akan kasih panduan lengkap yang bisa langsung kamu praktikkan. Bahkan kalau kamu masih pemula banget sekalipun. Kenapa sih mulai channel YouTube itu penting? Di era digital ini, YouTube bukan cuma platform untuk hiburan, tapi juga tempat kamu bisa berkarya, membangun personal branding, bahkan menghasilkan pendapatan. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena aku akan membagikan langkah-langkah praktisnya. Kenapa YouTube? Tahukah kamu kalau ada lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan di YouTube? Itu artinya, peluang untuk ditemukan dan menjangkau banyak orang sangat besar, mulai dari edukasi, hiburan, dan lain-lain. Semua ada di YouTube. Dan kerennya lagi, YouTube memberikan kesempatan untuk siapa saja, dari mana saja, tanpa harus punya alat canggih atau studio profesional. Kamu hanya butuh ide, konsistensi, dan sedikit usaha untuk belajar. Nah, di video ini, aku akan jelaskan langkah-langkahnya, mulai dari menentukan niche hingga cara membuat konten yang menarik dan profesional. Langkah pertama adalah memilih niche. Apa itu niche? Singkatnya, niche adalah tema atau topik utama channel kamu. Misalnya, kamu suka memasak, berarti niche kamu adalah kuliner. Atau kalau kamu suka teknologi, kamu bisa bikin channel review gadget. Pilih niche yang kamu sukai dan kuasai, karena ini akan membantu kamu konsisten membuat konten. Tapi jangan lupa untuk riset. Cari tahu apa yang sedang populer di niche tersebut. Setelah kamu menemukan niche, langkah berikutnya adalah membuat channel YouTube. Tapi di sini bukan hanya soal teknis seperti mengisi nama atau upload profilnya. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu membangun identitas channel kamu. Kenapa identitas itu penting? Karena channel kamu adalah brand yang akan diingat oleh audiens. Mulailah dengan memilih nama channel yang unik, relevan dengan niche, dan mudah diingat. Nama ini harus mencerminkan apa yang ingin kamu tawarkan ke audiens. Selain itu, visual channel juga harus diperhatikan. Foto profil, banner, dan desain keseluruhan channel kamu harus terlihat profesional meskipun sederhana. Misalnya, gunakan warna dan font yang konsisten agar audiens bisa langsung mengenali channel kamu di antara ratusan lainnya. Channel yang memiliki branding kuat tidak hanya terlihat lebih menarik, tetapi juga memberikan kesan kredibilitas. Orang cenderung lebih percaya dan tertarik untuk menekan tombol subscribe jika channel terlihat dikelola dengan serius. Jadi, pikirkan channel kamu sebagai sebuah toko digital yang harus selalu tampil menarik dan profesional untuk calon pelanggan, yaitu audiens kamu. Konten adalah nyawa dari channel YouTube kamu. Sebagus apapun branding atau visual channel kamu, jika kontennya tidak menarik atau relevan, audiens tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, persiapan konten menjadi langkah krusial yang tidak boleh kamu abaikan. Kenapa penting untuk mempersiapkan konten? Karena konten yang terencana dengan baik akan membuat channel kamu terlihat lebih konsisten dan profesional. Audiens akan tahu apa yang mereka harapkan dari channel kamu dan merasa tertarik untuk terus kembali menonton. Bagaimana cara mempersiapkan konten yang menarik? Mulailah dengan melakukan riset, cari tahu apa yang sedang dicari atau dibutuhkan oleh audiens di niche kamu. Misalnya, kalau niche kamu tentang teknologi, perhatikan tren seperti review gadget terbaru atau tutorial aplikasi populer. Gunakan alat seperti Google Trends atau pencarian YouTube untuk melihat topik yang sedang naik daun. Setelah itu, buat daftar ide konten. Pastikan ide-ide ini relevan dengan niche kamu dan bisa menyelesaikan masalah audiens, menghibur, atau memberikan inspirasi. Selain itu, pikirkan bagaimana kamu bisa menyajikan ide tersebut dengan gaya khas kamu agar berbeda dari channel lain. Penting juga untuk membuat rencana upload yang teratur. Konsistensi adalah salah satu faktor yang disukai algoritma YouTube. Jadi, tentukan jadwal upload. Misalnya, satu video di setiap minggu, dan usahakan selalu untuk menepati jadwal tersebut. Jangan lupa siapkan konsep atau skrip untuk setiap video. Skrip akan membantu kamu tetap fokus dan menyampaikan pesan dengan jelas. Tapi, pastikan kamu tetap terlihat natural. Audiens akan lebih suka menonton video yang terasa profesional dan tidak terlalu kaku. Banyak orang berpikir bahwa untuk memulai channel YouTube, kamu harus punya peralatan mahal seperti kamera DSLR atau lighting studio. Padahal, kenyataannya, kamu bisa mulai dengan apa yang sudah kamu miliki. Kenapa peralatan itu penting? Karena kualitas video dan audio sangat mempengaruhi pengalaman menonton audiens. Walaupun ide konten kamu menarik, jika video buram atau suara tidak jelas, audiens akan kehilangan minat. Namun,
Peralatan canggih tidak selalu menjadi solusi utama. Yang penting adalah bagaimana kamu memaksimalkan alat yang kamu punya. Apa saja yang benar-benar yang dibutuhkan. Kamu membutuhkan perangkat untuk merekam, dan smartphone dengan kamera yang cukup bagus sudah cukup untuk memulai. Banyak YouTuber sukses yang awalnya hanya menggunakan ponsel. Fokuslah pada pengaturan pencahayaan agar hasil rekaman terlihat cerah dan jelas. Audio sangat penting. Jika suara kamu terdengar berisik atau kurang jelas, audiens mungkin akan langsung meninggalkan video. Untuk itu, kamu bisa menggunakan mikrofon tambahan seperti clip-on mic yang harganya cukup terjangkau. Jika belum punya, pastikan kamu merekam di tempat yang minim gangguan suara. Peralatan mendukung seperti tripod juga sangat membantu. Tripod membantu kamera atau ponsel tetap stabil, sehingga hasil video terlihat lebih profesional. Ada banyak tripod kecil yang murah dan praktis untuk pemula. Untuk pencahayaan, kamu bisa menggunakan lighting murah atau memanfaatkan cahaya alami dari jendela. Jangan pernah merekam di tempat-tempat yang gelap atau remang-remang, karena itu akan membuat kualitas video kamu menurun. Intinya, kamu tidak perlu langsung investasi besar-besaran. Mulailah dengan alat yang kamu punya. Maksimalkan cara penggunaannya, dan seiring berkembangnya channel kamu bisa meningkatkan peralatan sesuai kebutuhan. Setelah membuat video, langkah berikutnya adalah memastikan video tersebut ditemukan oleh audiens yang tepat. Optimasi video YouTube bukan hanya soal teknik, tapi juga strategi agar konten kamu bisa menjangkau lebih banyak orang dan bertahan lebih lama di platform. Kenapa optimasi itu penting? Video yang dioptimasi dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk muncul di rekomendasi YouTube dan hasil pencarian, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah views, like, dan subscribe. Tanpa optimasi yang tepat, video kamu bisa terlewat di lautan konten YouTube lainnya, meskipun kualitasnya bagus. Apa saja yang diperlukan optimasi? Judul yang jelas dan memikat. Judul adalah elemen pertama yang dilihat audiens, jadi penting untuk membuatnya menarik dan informatif. Gunakan kata kunci yang relevan dengan topik video, tapi pastikan tetap terdengar alami dan menggugah rasa ingin tahu. Jangan ragu untuk menggunakan angka seperti 5 tips, karena itu bisa menarik perhatian lebih banyak orang. Contohnya, 5 cara mudah meningkatkan engagement di YouTube. Thumbnail yang memikat. Thumbnail adalah gambar kecil yang menggambarkan isi video kamu. Ini adalah kesan pertama yang diberikan kepada audiens sebelum mereka memutuskan untuk menonton. Thumbnail harus memiliki visual yang jelas, warna yang kontras, dan elemen teks yang dapat memperjelaskan visi video. Pastikan gambar thumbnail kamu tidak berantakan dan mudah dimengerti. Deskripsi video yang informatif dan memikat. Deskripsi adalah tempat untuk memberikan konteks lebih lanjut mengenai video kamu. Tuliskan deskripsi yang menjelaskan apa yang akan dipelajari atau disaksikan oleh audiens di video tersebut. Gunakan kata kunci utama di awal kalimat deskripsi, karena YouTube cenderung memberikan peringkat lebih tinggi untuk kata kunci yang ada di bagian pertama deskripsi. Penggunaan tag yang relevan. Tag membantu YouTube memahami topik video kamu dan mencocokkannya dengan pencarian audiens. Gunakan tag yang relevan dan bervariasi. Mulai dengan kata kunci utama, lalu tambahkan variasi kata kunci dan beberapa tag yang lebih spesifik sesuai dengan konten kamu. Jangan menggunakan tag yang tidak relevan hanya untuk meningkatkan views, karena YouTube bisa mendeteksinya dan memberi penalti pada video kamu. Gunakan fitur YouTube Analytics untuk peningkatan. Setelah video diposting, manfaatkan YouTube Analytics untuk melihat bagaimana kinerjanya. Lihat metrik seperti watch time, retention rate, dan demografi audiens untuk mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika audiens berhenti menonton di menit tertentu, mungkin video kamu terlalu panjang atau terlalu membosankan di bagian itu. Algoritma YouTube memberikan perhatian besar pada interaksi audiens. Ajak audiens untuk berkomentar, menyukai video, dan membagikan konten kamu. Semakin besar interaksi yang diterima video kamu, semakin besar kemungkinan video kamu muncul di rekomendasi dan hasil pencarian. Jadi, itu dia langkah-langkah memulai channel YouTube dari nol. Intinya, mulai dari menentukan niche, buat channel dengan branding yang menarik, dan konsisten dalam membuat konten. Kunci utama adalah jangan takut untuk mulai. Ingat, semua YouTuber besar juga mulai dari nol. Jadi, kalau kamu punya ide channel, tulis di kolom komentar. Aku penasaran ingin tahu niche apa yang ingin kamu buat. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkarya.